pada kondilus lateral. Dia lebih luas daripada kondilus lateral. Mengapa diciptakan dia lebih luas daripada kondilus lateral? Mengapa begitu? COP. Iya, hubungannya dengan COP nanti. Sampai di sini. Nah, COP kita jatuhnya di tengah sini. Sehingga yang lebih banyak menumpuk adalah di media. Sehingga media ini dibuat kondilusnya lebih luas daripada yang di lateral. Sehingga kesempatan terjadinya kerusakan tulang rawan adalah pada bagian media. Karena pada bagian media ini lebih luas, maka nanti slide-nya, tahu slide? Sliding dan rolling, ya? Tahu sliding? Bending. Karena medial ini lebih luas daripada lateral, maka tulang ini akan melakukan slide lebih panjang di mana? Di media. Dia akan melakukan slide lebih panjang daripada di lateral. Itulah mengapa ketika kita mengekstensikan lutut kita ada rotasi menuju ke lateral, rotasi lateral. Karena dia slide-nya lebih panjang di media. Jika dia seakan-akan kalau mobil di sini slide-nya cuma segini, ini slide-nya segini. Jika dia menjadi rotasi ke lateral, disebut sebagai screw home mechanism. Screw home. Ya, di medial ini kondilusnya lebih luas daripada kondilus di lateral. Tapi kondilus di lateral ini lebih menonjol daripada kondilus medial. Jadi kalau medial dia lebih luas, tapi yang di lateral dia lebih menonjol. Mengapa dia lebih menonjol? Mengapa dia lebih menonjol? Karena nanti untuk menghalangi patella untuk lari ke lateral. Jadi tulang itu mempunyai fungsi selain kongruensi tadi kawan, dia juga mempunyai fungsi untuk stabilisasi. Dia keropos, rusak. Dia akan menambahkan ada malalignment, jadi valgus atau parus, sehingga peningkatan tekanan tidak merata. Peningkatan tekanan sendirinya tidak merata karena ada satu yang keropos. Kemudian selain itu juga ditemukan lagi kerusakan ligamen. Ligamennya menjadi apa? Kalau normal hubungannya dengan joint space. Pertama hubungannya dengan joint space. Soal normalnya seperti ini. Ini ada meniskusnya ya, dari ligamennya, cruciatum dan kolateral. Tapi kalau dia mendekat seperti ini, ligamennya menjadi seperti apa? Kendor, menebal. Fungsi ligamen salah satunya adalah stabilisator pasif, sehingga semakin menambahkan instabilitas. Sudah tidak kongruen, joint space-nya menyempit, ligamennya kendor. Apalagi ditambah usia, ligamennya elastisitasnya berkurang. Peningkatan tekanan sendi yang tidak merata, yang kemudian pada akhirnya terjadi penurunan kapasitas otot, kemampuan otot untuk kontraksi akan menurun. Nanti disebut sebagai AMI. AMI itu atherogenic muscular inhibition. Nah, ini konsep problematika pada OA. Sehingga disimpulkan OA merupakan kerusakan semua komponen sendi. Walaupun pada awalnya
kerusakan terjadi pada tulang rawan. Kerusakan pada tulang rawan lama-kelamaan akan merusak tulang subkondralnya. Kemudian merusak ligamennya menjadi kendor. Kemudian meniskusnya lama-lama juga akan rusak. Kemudian antara otot dan tulang ini ada yang menghubungkan, dinamakan sebagai tendon. Ya, otot dan tendon itu berbeda. Ketika terjadi kerusakan tulang persendian, maka akan terjadi bengkak dan kerusakan pada reseptor saraf. Hal ini kemudian meningkatkan aktivasi saraf 1B. Saraf 1B ini berada di tendon. Saraf 1B. Satu A-nya di mana? Satu A-nya nanti di muscle spindle. Ada muscle spindle, ada saraf sensoris 1A. Sensoris. Ini juga sensoris. 1B itu letaknya di tendon. Yang sering disebut sebagai GTO. Reseptornya namanya Golgi tendon organ. Sensoris 1A. Reseptornya namanya adalah muscle spindle. Peningkatan aktivasi saraf 1B. 1B ini kalau dia aktif, maka 1B ini akan menginhibisi alfa motor. Maka 1B ini jika 1B ini aktif, maka dia akan menginhibisi, menghambat alfa motor. Alfa motor itu yang menginervasi otot skeletal. Alfa motor. Dia akan menghambat. Ketika dihambat, maka di sini akan minus, tidak ada aksi potensial, ototnya nggak bisa kontraksi. Ototnya nggak bisa kontraksi. Itu kalau 1B teraktivasi, sehingga akan menurunkan aktivasi dari saraf alfa motor. Saraf alfa motor ini dia mengkontraksikan otot, sehingga akan menurunkan daya kontraksi quadriceps. Ini yang terjadi pada OA, itu sebagai atrophic muscular inhibition. Atrophic itu apa? Ya, iya. Sendi itu nyeri sendi atau kerusakan pada sendi persendian. Dan nanti ada neurogenik, ada diskogenik. Diskogenik itu apa? Diskus. Ini artrogenik. Kerusakan atau nyeri pada persendian akan menghambat aktivitas otot. Ini yang terjadi pada pasien OA. Quadricepsnya lama-lama atrofi. Daya kontraksinya menurun. Makanya kita latihan otot stabilisasi. Itu untuk permasalahan terjenis, bukan permasalahan tumpuan. Jadi kurang komplit. Nah, kira-kira apa pendekatan fisioterapinya pada OA ini? Permasalahan tadi adalah tekanan berlebih. Distribusikan ke lateral. Kan gitu konsep. Apa itu latihannya? Simetrik. Simetrik itu apa sih? Dalam fungsional. Misal pasien ini obesitas. Kalau dia di rumah masih jauh tempatnya, dia berjalan, kan semakin menambahkan kerusakan ya. Nah, problem kita apa? Masa mau ke kamar mandi dia makan kok isometrik terus. Untuk mengurangi distribusi tekanan yang di medial lateral. Itu apa ini? Stabilisasi persendian. Bukan untuk mengurangi ini. Apa mau ke kamar mandi kemudian CKC dulu tapi kamar mandi enggak. Kalau di ortopedi, dokter bedah
Dia melakukan apa? Suntik. Sini ada fibula ya? Iya. Fibulanya potong fibula. Ternyata ketika dipotong fibulanya, tumpuan ini ganti geser di sini. Itu cara untuk medis. Kalau seperti apa? Ada sih. Bagaimana kita memindahkan berat di median menjadi kelancar? Kenapa? Manipulasi. Manipulasi. Mau kamar mandi dimanipulasi? Enggak, dia menggunakan sendal yang menyosor seperti ini, jadi mirip. Sendal. Coba kakinya eversi seperti ini. Pasti mau nggak mau dia tumpuannya lebih berat. Tapi ya nggak terlalu eversi, diukur. Seberapa derajat yang kemudian dia tidak merasakan nyeri ketika berjalan. Sendal. Ya? Kepleset ya. Enggak, dia enggak ekstrim kemudian dia eversi seperti ini enggak. Diukur berapa derajat, itu ada penelitiannya. Mungkin hanya sedikit, tapi sudah cukup untuk apa? Memindahkan tumpuan. Sehingga coba percobaan pakai sendalnya itu kemudian ditambahkan berapa senti. Ketika jalan gimana rasanya? Terus apa lagi selain ini? Cara memindahkan biar dia tidak tambah progresif. Mungkin ketika diberikan sendal seperti ini, dia tumpuannya menjadi lebih banyak yang di lateral sehingga tidak banyak merusak yang di medial. Misal usianya sudah 80 tahun, 70 tahun. Yang bertahan ini kartilago yang di sini, suara di sini dia mungkin tumpuan sampai 10 tahun. Tapi lumayan itu 10 tahun nggak terapi, nggak berubah. Apalagi sudah sepuh. Selain itu apa lagi? Kursi roda jelas itu, tapi dia tetap aja akan merusak tulang rawan karena tidak ada tumpuan. Apa? Penggunaan pul, tahu pul? Tahu pul? Pul itu seperti kerak, tapi dia yang tinggi gini. apa itu? Sering disebut sebagai Canadian working pul. Jadi dia itu seperti kayak truk. Ini silakan di browsing. Seperti kayak truk, tapi dia lebih apa ya? Canadian. Ya, Canadian. iya. Jadi kayak ya itu kayak tongkat tapi dia kayak truk tapi dia lebih mobile, lebih enteng, bawanya lebih mudah, memakainya lebih mudah, lebih dinamis. Itu ketika kita menggunakan pul, menyandar di pul itu ketika berjalan misalnya pola yang kiri, maka tumpuan akan lebih ke lateral. Kalau kita berdiri, COG kita gitu, maka medial yang lebih ada tekanan ya. Tapi kalau kita seperti ini, dia akan lebih bisa, dia bisa menggunakan pul, bisa menggunakan sendal seperti itu. Tapi kalau sendal kan berarti modifikasi semua sendalnya. Sepatunya. Kalau pul lebih fleksibel. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Berjalan mundur. Coba berjalan mundur. Coba berdiri. Berjalan maju dulu ke sana. Rasakan. Mas, kita berjalan mundur ke kamar mandi. Ya, terus sampai sana. Kecilin. Sekarang kamu mundur. Iya sih. Iya kan? Rasa juga ada. Stop. Tapi latihannya jangan di jalan. Latihannya di treadmill. Itu sekaligus proskinetik menguatkan stabilisator pada sendi. Stabilisator sendi benar-benar dilatih pada aktivitas fungsional. Itu contoh. Sekarang kembangkan, bisa nggak kalian mengembangkan ini di klinik kalian di rumah sakit? Nah selama ini saya dalam evaluasi mahasiswa, oh ya tetap di TENS, nanti kekuatan otot, stabilisasi, ini enggak ada. Ini butuh apa ya? Butuh tenaga baru yang memiliki apa ya, visi yang baik. lebih baik. Susah memang berubah itu.
butuh